Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Inspirasi Muda. Baik, untuk kali ini saya akan berbagi cerita atau berbagi pengalaman bagaimana sih caranya menangani penyakit gatal berair pada kulit. Nah, sebelumnya kemarin itu bisa dilihat ini di tangan-tangan saya ini ada bekasnya ini. Kemarin itu sangat banyak ini ditubuhi oleh gatal-gatal berair. Nah, kemarin itu sedikit saya ulas kembali, saya itu mengalami gatal-gatal ini ketika diajak teman saya untuk mandi di salah satu sungai. Nah, lama-kelamaan saya itu merasa kok ada yang berbeda gitu gatal-gatal, terutama pada area selangkangan. Kemudian lambat laun menyebar hingga tangan-tangan dan hampir ke seluruh tubuh. Nah, kemudian saya ini pernah mengalami pengobatan dengan menggunakan pengobatan tradisional. Cuman hasilnya pun sama, nggak ada perubahan, bahkan lebih parah ada. Bahkan saya juga pernah mengalami melakukan pengobatan di salah satu klinik dokter, namun hasilnya tetap sama, nggak ada perubahan, bahkan malah tambah besar-besar gatal-gatalnya. Jadi perlu diketahui rekan-rekan, kalau misalnya terdapat gatal-gatal berair pada kulit, ketika kita menggaruk, pecah airnya, dia bahkan bisa tersebar ke kulit yang lain. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya? Ini tips dan trik dari saya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan berbagai macam obat untuk mengatasi gatal berair pada kulit. Insya Allah dalam waktu 4-5 hari gatal-gatal berair pada kulit langsung hilang. Nah, langsung saja saya akan review obatnya. Sebelumnya rekan-rekan, di sini saya tidak bermaksud untuk promosi atau semacamnya, melainkan di sini saya hanya ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman kepada rekan-rekan sekalian. Bagaimana sih mengobati penyakit gatal berair ini? Karena gatal berair ini sangat tidak nyaman ketika menyerang kita, terutama pada saat kita sedang bermain di luar atau bahkan kumpul-kumpul dengan yang lainnya, menghilangkan rasa kepercayaan diri kita. Nah, oke, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja saya akan mereview obatnya. Yang pertama itu ada ini, Skabimid Krim Permethrin. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana sistem penggunaannya. Kemudian ada ini PK atau kalium permanganat. Kemudian ini ada obatnya, bisa dilihat Erira Forte. Kemudian ada ini Dexavaten, bisa dilihat ya obatnya ini. Kemudian ada Cetirizine. Nah, di sini nanti saya akan jelaskan bagaimana cara pengobatannya. Yang pertama, sebelum rekan-rekan menggunakan perobatan ini atau obat-obatan ini, rekan-rekan sebelumnya harus melakukan pembersihan badan, yaitu dengan melakukan mandi. Mandinya menggunakan air biasa terlebih dahulu atau boleh langsung menggunakan air hangat. Rekan-rekan mandikan diri dengan menggunakan air hangat, kemudian dicampurkan dengan kalium permanganat ini. Hanya secukupnya saja ya, jangan terlalu banyak. Nah, kemudian bagian tubuh yang gatal silakan direndam dan digosok-gosok atau pokoknya secara merata lah. Kemudian setelah selesai, rekan-rekan membilas diri, mengelap diri hingga kering. Usahakan bagian tubuh tidak ada yang tersisa air atau yang menyebabkan kelembapan. Nah, setelah selesai, rekan-rekan bisa mengoleskan bagian ini, bagian tubuh yang gatal, menggunakan salep Skabimid Krim ini tadi. Nah, usahakan seluruh bagian tubuh yang gatal teroleskan oleh salep ini. Nah, sedikit saya jelaskan cara kerja salep ini. Ketika nanti dioleskan pada tubuh, nah, akan timbul rasa yang gatal yang sangat-sangat luar biasa, melebihi yang gatal-gatal yang rekan-rekan alami sebelumnya. Bagaimana cara mengatasi gatal-gatalnya? Nah,
Jadi ketika gatal-gatalnya menyerang, rekan-rekan siapkan air hangat di dalam botol atau dimanapun itu. Kemudian nanti bagian yang gatal dikompres menggunakan air hangat tadi. Nah, lama-kelamaan itu akan hilang sendirinya. Kemudian rekan-rekan meminum obat ini setelah makan. Obat ini dikonsumsi 3 kali sehari. Kemudian yang ini juga sama, ini juga dikonsumsi 3 kali sehari, sama dengan yang tadi ya. Ini dikonsumsi 3 kali sehari. Ketika sudah selesai, untuk yang ini cetirizine ini dikonsumsi pada saat malam saja. Inilah obat gatalnya ya. Ini dikonsumsi hanya malam saja, 1 hari sekali. Oh ya teman-teman, saya hampir lupa tadi. Untuk penggunaan salep ini tadi, kita hanya dilakukan 1 kali dalam 7 hari. Artinya dalam seminggu rekan-rekan itu hanya mengoleskan ini 1 kali. Jangan berlebihan, karena kenapa? Ini obat ini, salep ini sangat bagus lah, dan efek yang ditimbulkan pun cukup lumayan ya. Nah, jadi kalau misalnya selama 7 hari belum ada perubahan, rekan-rekan oleskan lagi salep ini. Tapi saya yakin, saya berani menjamin dalam waktu 4-5 hari gatal-gatal pun sudah hilang menggunakan ini, hanya 1 kali oles. Nah, kemudian sudah semua obat-obatan ini, saya sedikit cerita ya teman-teman, bagaimana saya mendapatkan obat-obatan ini. Kemarin itu saya sempat bermain ke rumah saudara saya, karena kan saya sempat putus asa karena sudah berobat sana sini belum ada perubahan juga. Saya sudah suntik ke dokter juga 2 kali, belum ada perubahan. Jadi saya disarankan untuk ke salah satu klinik. Saya tidak mau menyebutkan nama kliniknya, takutnya saya hanya ingin mempromosikan nanti. Nah, saya menghabiskan dana ini sebesar 220.000. Mungkin kalau misalnya kita bisa tahu obatnya di apotik, nggak bakalan sampai semahal itu. Nah, jadi buat rekan-rekan silahkan nanti kalau misalnya ada, cari obat-obatan ini di apotik. Nanti nama-nama obatan ini akan saya lampirkan di deskripsi ya. Oke, jadi itu. Oh ya teman-teman, ini tips yang terakhir ya untuk mengatasi gatalnya. Jadi setelah rekan-rekan melakukan perobatan segala macam ini, rekan-rekan juga harus rajin membersihkan diri, mandi dengan air hangat, terus merendam baju atau pakaian yang digunakan itu menggunakan air hangat juga. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membunuh kuman atau kutu-kutu yang ada pada baju tersebut akibat yang nempel-nempel ketika di kulit tadi. Oke, mungkin itu saja sedikit berbagi kisah tentang penyakit gatal-gatal yang dialami. Apabila video ini bermanfaat, silakan rekan-rekan klik like, share, dan komen. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.